Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari rahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita. Kemarin kita membahas atau topik bahasan kita kemarin adalah mengenai resilience, ya, mengenai daya tahan. Jadi dalam arti kita keluar dari bulan Ramadan, atau konteksnya ya, kita keluar dari bulan Ramadan atau meninggalkan bulan Ramadan, kemudian masuk ke bulan-bulan lainnya, bagaimana kita mempertahankan kebiasaan yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan. Jadi topiknya kemarin adalah resilience, adalah dalam konteks bagaimana kita mempertahankan diri atau mempertahankan kebiasaan yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan. Ya. Nah, kita kemarin membicarakan bahwa hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya amalan yang paling baik atau di mata Allah adalah yang dilaksanakan secara teratur, terus-menerus, walaupun sedikit. Nah, dari situ kita melihat kemarin bahwasanya misalnya kebiasaan kita membaca Al-Quran yang kita pupuk selama bulan Ramadan. Misalnya kita bisa membaca katakanlah 1 halaman per hari. Lanjutkan, ya. Jangan terburu-buru untuk menjadi one day one juice misalnya. Step by step, kalau memang kemampuannya tadinya dari 1 halaman per hari di bulan Ramadan, lanjutkan dulu sampai kita insya Allah di bulan Ramadan kita sudah sanggup, kemudian kita naik di setelah bulan Ramadan katakanlah 1 halaman setengah atau 2 halaman, ya, seperti itu. Tapi step by step, ya, 1 halaman dulu sampai benar-benar kuat, kemudian naikkan katakanlah 1,5 halaman, kemudian menjadi 2 halaman, dan tanpa kita ketahui mungkin nanti menjadi 5 halaman dan sebagainya. Tapi jangan berhenti. Karena seperti kita bahas dalam kajian sebelumnya, sangat katakanlah 30 hari seperti banyak orang bicarakan untuk memupuk suatu kebiasaan, ada yang bilang 30, ada yang menyebut 40 hari untuk memupuk suatu kebiasaan, but it only takes 1 to 2 days, ya, to remove it. Jadi pada saat kita gagal 1-2 hari tidak melakukannya, itu bisa hilang kebiasaannya. Karena kebiasaan kita merasa susah untuk kembali lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, pertahankan kebiasaan tersebut. Misalnya dalam ini membaca Al-Quran. Lanjutkan kebiasaan dan tingkatkan perlahan-lahan. Hanya ibu bapak yang mengetahui bagaimana kemampuan ibu bapak. Ya, jadi jangan terlalu cepat-cepat. Yang penting komitmen dan jangan sampai terlupakan. Ya, dan ini tidak unik dalam hal agama, ya. Dari dalam hal yang lain juga berlaku. Misalnya exercise, ya. Pertama, kalau hanya sanggup 5 menit, 10 menit exercise, lakukan 5-10 menit per hari, ya, berolahraga. Insya Allah berikutnya tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari 10 menit, 15 menit, 15 menit, 20 menit, 20 menit, setengah jam, begitu. Tapi kalau pada saat kita tinggalkan, katakanlah 1-2 hari, lupa sudah hilang kebiasaan tersebut. Kemudian kebiasaan yang harus kita juga pertahankan adalah meditasi seperti sebetulnya tentunya Evan di sini tidak bicara masalah-masalah yang wajib, ya, yang seperti sholat itu selalu dibiasakan. Meditasi juga harus dipertahankan, ya. Misalnya sebelum subuh 5 menit, 10 menit, ya, dengan pernapasan yang baik seperti yang kita pelajari atau latihan bersama. Itu juga kedua perlu dipertahankan. Kemudian zikir subuh setelah subuh untuk yang kita sebutkan dalam kajian kita untuk meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan juga meminta kepada Allah apabila yang kita tujukan pada hari itu baik, berikan kepada kita insya Allah. Tapi kalau buruk, jauhkan dari kita. Karena mungkin kita menganggap kita ingin tersebut, tapi ternyata itu buruk, kita pun mau itu dijauhkan dari kita. Ya, jadi kita tidak menyesal itu tidak terjadi pada kita hari itu, karena kita juga tahu kalau itu keinginan Allah, kita minta tidak sesuai dengan keinginan Allah, kita minta hal itu untuk dijauhkan dari kita. Jadi itu paling tidak 3 itu, ya. Jadi membaca Quran itu paling pertama yang harus kita pupuk. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Lanjutkan kebiasaan tersebut. Bermeditasi, kemudian zikir subuh untuk meminta pertolongan Allah, muraqabah, ya, watchful, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita atau lidah kita, dengan tangan kaki kita, itu harus kita perhatikan. Kemudian pada misalnya setelah sholat maghrib, zikir muhasabah,
untuk melihat kegiatan kita. Kita analisa kegiatan kita, tidak terlalu dalam kita sebutkan, tetapi paling tidak kita sadari apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak atau syariah kita. Misalnya tiba-tiba kok kita jadi terpancing menggunakan kata-kata kasar tadi, kenapa ya? Ya, kita cek gitu. Tapi tidak sampai terlalu sampai detail 1, 2, 3 untuk menyelesaikannya. Kata yang kita tujuan kita adalah menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, ya, kemudian mengarahkan kita untuk kembali kepada syariah dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta petunjuk Allah untuk dilindungi agar kita mampu menjalaninya yang ke depan. Jadi kita mau empty out istilahnya diri kita, kemudian kita meminta cahaya Allah masuk. Itulah ya dari tema kita kemarin mengenai bagaimana membangun resilience, ya, atau resilience, ya, terjemahan. Ya, jadi resilience untuk membangun resilience itulah misalnya ya yang patut kita lakukan. Kemudian topik kita yang ingin kita tambahkan pada kesempatan kali ini, again, suatu paradoks dengan yang kemarin. Pada saat kita ingin memiliki daya tahan, tetapi dalam topik kita kesempatan ini kita juga harus menyambut, atau dalam bahasa Inggris, Ivan bagaimana ya kalau dalam bahasa Inggris, mungkin Ivan belum dapat terjemahan yang baik, tapi embrace, dalam bahasa Inggris, embrace vulnerability. Jadi kerentanan kita, jadi hati kita ini sangat rentan. Dan kita tidak boleh merasa jelek atau merasa depres dengan hati kita yang rentan. Hati kita memang diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus embrace, harus menerimanya, kerentanan itu. Ya. Sebagai apa? Bukti bahwa kita tawakul kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu tadi. Jadi di satu pihak kita we want to maintain resiliency atau tadi ya daya tahan, ya, dengan arti bahwa kita dalam hal ini harus tahu, pertama harus menjaga kebiasaan kita, dan kedua kita harus tahu ya untuk sebagai ketenangan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kontrol adalah topik kita pada saat ini, yaitu serahkan kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Jujur kepada Allah bahwa kita tidak sanggup dalam hal ini dan kita minta pertolongan. Ya, jadi dan ini tidak hanya dalam Islam ya. Jadi di Amerika dalam 1-2 tahun belakangan ini banyak sekali topik mengenai embracing vulnerability atau paradoks juga ya, vulnerability is your strength. Dalam konteks Islam tentunya kita melihatnya bahwa vulnerability ini adalah bahwasannya kita ini menyerahkan diri kepada Allah dalam hasil tersebut, dan juga menyerahkan diri kepada Allah dalam diberikan hidayah juga ya, dan lindungan bimbingan juga. Itu adalah Allah ya. Jadi pada saat kita melakukan dari sisi tasawuf misalnya, pada saat kita melakukan sholat subuh, sholat duha, melakukan amal soleh yang baik, bersedekah, kita sebetulnya sudah bersyukur karena Allah mengizinkan kita untuk melakukan itu dan memberikan kekuatan kita melakukan itu. Jadi bukan sebetulnya tidak walaupun tidak salah ya kita melakukan sedekah dan kita meminta balasan dari Allah misalnya, karena kita melakukan subuh, kita berharap balasan dari Allah. Kita berpuasa, kita berharap balasan dari Allah. Itu tidak salah sama sekali. Bahkan seperti kita ketahui ya dalam bulan puasa, imanan wahtisaban, kita mengharapkan balasan dari Allah atas puasa kita. Jadi tidak salah. Tetapi dari sisi tasawuf juga ada pandangan yang tidak bertolak belakang, bahwa the fact kita bisa melakukan puasa, kita berterima kasih kepada Allah. Karena kita bisa sakit dan tidak mampu berpuasa. Karena kita bisa sakit dan tidak mampu sholat. Ya, karena kita alhamdulillah masih bisa mempunyai mata yang bisa dilakukan untuk membaca Al-Quran. Jadi the fact dan kita bisa masih disebut itu adalah rahmat. Dan dari sisi vulnerability inilah konsepnya ya. Dari sisi hablum minallah, kita tuh embrace vulnerability berdasarkan kita sadar sepenuhnya bahwa hati kita ini rentan, dan tanpa bimbingan Allah, kita tidak sanggup. Ya, seperti dalam kisah Nabi Yusuf dan surat Yusuf. Pada saat digoda oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf berkata bahwa sebetulnya nafsu amarah bisu, nafsu yang paling kiri yang kita bahas kemarin ini, mengarahkan beliau alaihissalam untuk istilahnya mengikuti ajakan Siti Zulaikha. Ya. Tetapi karena rahmat Allah,
Iya, ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, beliau bisa menuju atau jam dari nafsu amarah bisu ke nafsu mutmainnah karena rahmat Allah, ya, dan menolak ajakan tersebut. Sama. Jadi secara hablum minallah, embracing vulnerability dari sisi Islam, karena banyak yang menyebut istilah ini dari sisi non-Islam juga. Di sisi Islam adalah kita tunduk tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT. Nah, dari sisi hablum minannas, kita juga mesti sadar bahwa kita tumbuh, berkembang, berdasarkan interaksi kita juga dengan sesama. Dan maka disinilah pentingnya kita mencari teman yang baik. Karena kadang-kadang kita juga tidak bisa mencari pembimbing atau guide atau murabit yang baik. Tapi paling tidak kita dilindungi atau kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena seperti hadis Rasulullah SAW dalam yang akan kita bahas kali ini adalah bahwasanya setiap mukmin atau orang yang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lainnya. Ya, kita tidak mau dikelilingi oleh orang yang sifatnya hanya memuji kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kalau kita ada skorpion, ya, kalau jengking di badan kita atau di baju kita, kita ingin teman kita menunjukkan pada itu ada skorpion. Ya, kalau kita melakukan tindakan yang buruk, kita ingin orang lain menyebutkan kepada kita. Karena ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian ini satu poin terakhir dari kajian kita malam ini, ya, penyakit hati itu sebetulnya kita ada istilahnya ada yang kita sampaikan keluar kelihatan, ya, orang lain bisa melihat sebetulnya, ya, orang lain bisa melihat, itu tentu kita kalau ada orang yang sombong kita bisa melihat, ya. Kalau ada orang yang ria kita bisa melihat, ya, itu penyakit hati semua dan orang bisa melihat, ya. Dan kita ingin teman kita, walaupun mungkin teman yang baik, mungkin secara amar ma'ruf nahi munkar, kalau ingin memberikan nasihat face to face, one by one, tidak di depan umum, tapi kita ingin teman kita itu menyampaikannya pada kita, tidak menutupinya. Karena dengan demikian kita tahu penyakit hati kita. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini. Topiknya di sekitar embracing vulnerability dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas. Ya, bahwa hati kita rentan dan kita minta petunjuk Allah, dan juga kita melihat kita ingin berkumpul dengan orang yang soleh yang mau mengingatkan kita. Ya, kalau ada skorpion atau kita melakukan ada ciri-ciri kita bahwa kita ada ria atau gimana, kita ingin teman kita sedikit mengingatkan kita, ya, dengan adab yang, dan kita juga demikian. Kita juga mengingatkan tentunya dengan adab yang baik dan sepenuh sopan santun, dan lebih baik secara private, tidak di depan umum. Demikian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.